Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja lagi, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa jalan-jalan. Itu yang paling saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan sudah tidak ada kendala lagi yang dirasakan. Teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, silahkan yang mau bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya langsung jawab. Ke yang WA, saya mohon maaf apabila memang WA-nya belum terbalas atau misalkan sempat tidak terbalas, karena ya saya mohon maaf gitu kan, karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk, akhirnya saya jadi pusing sendiri gitu kan, karena bertumpuk gitu kan. Saya jawab ya, kalau misalkan saya mungkin lagi kebaca mungkin ya saya jawab, tapi kadang-kadang kan ada yang nggak kebacanya gitu ya, jadi saya mohon maaf banget gitu kan yang belum terbalas. Tapi kalau misalnya di kolom komentar insya Allah akan saya jawab gitu kan. Tapi yang tidak terjawab juga saya mohon maaf gitu kan ya. Hari ini ya, saya baru pulang, belum pulang sih, baru datang ke sekolah gitu kan. Sekarang jam 4, jam 5 kurang 11 menit ya, dimana memang hari ini tuh adalah hari sibuk-sibuknya kelas kelas 11 ya, kelas 11, kemudian kelas 8 sama kelas 5 MI ya. Jadi tingkat SMA, SD, SMP itu sekarang itu lagi sibuk-sibuknya karena menghadapi asesmen nasional gitu kan. Saya salah satu termasuk teknisi sekaligus proktor, jadi ya mengerjakan ini gitu kan. Ya mungkin agak sedikit kerjanya ekstra juga, nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap happy ataupun kita tetap santai menghadapi situasi ini. Jangan telat makan dan jangan lupa minum vitamin bagi yang masih minum vitamin. Kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, itu yang paling penting. Olahraga yang cukup gitu kan. Ya, teman-teman, kali ini saya akan ngebahas nih yang ditanyain di komentar ini nih. Baca. Ya. Kegiatan saya sehari-hari selama saya mengalami anxiety disorder dan psikosomatis. Ya. Jadi ya gimana ya saya nerangin. Agak bingung juga karena memang kalau saya ngomongin ini sama ya, saya juga dulu di dalam kamar ya sama kali ya. Dalam kamar ngurung diri gitu kan, terus nggak keluar rumah, takut ke sana ke sini, takut ngedenger apa, pokoknya semuanya serba ditakutkan. Dan saya itu jujur, kalau saya keluar rumah itu kayaknya nggak nyaman banget. Saya kalau keluar rumah itu nggak nyaman. Ketemu orang banyak saya takut. Ya pokoknya malu gitu kan, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan nyeritain memang kegiatan saya sehari-hari selama saya menderita psikosomatis ini, selama saya menderita penyakit yang aneh ini gitu kan. Karena memang kalau misalkan kita tidak diceritakan juga bingung gitu kan. Tapi kalau misalkan diceritakannya ke orang yang tepat sih biasanya cocok gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman. Keseharian saya ketika saya menjalani rutinitas terapi ini gitu kan. Mudah-mudahan ini juga cocok untuk teman-teman. Kita awali dari pagi hari ya. Saya teman-teman, coba teman-teman usahakan bangun itu jam 5, kalau enggak jam setengah 5 gitu kan. Saya dulu gitu, bangun setengah 5 ya. Setengah 5 itu saya langsung mandi. Dulu kita ngelihat air itu bagaimana sih? Wow gitu kan. Mau mandi aja mikirnya berjam-jam gitu kan. Takut inilah, takut itu, bagaimana kita rasanya nanti sesek pas mandi. Wah, itu kebayang sama kita. Nah, ya itu efek dari kecemasan ya begitu gitu kan. Saya bisa ngebayangin lah gitu kan. Kalau teman-teman sampai sekarang misalkan ada yang takut kena air dingin, saya ngebayangin saya dulu gitu kan.
bagaimana saya tidak mandi itu dalam jangka 1 bulan lebih lah gitu kan. Nah jadi sekarang itu kalau misalkan teman-teman mau mandi, misalkan tidak cocok dengan air dingin, coba teman-teman terapi dengan air hangat. Jadi mandi dengan air hangat, ya pakai garam, campur, kemudian mandi, gosok gigi. Ya, jangan lupa gosok gigi. Nah biasanya itu kan kalau 5:30 gitu kan. Kalau jam 5 berarti teman-teman bisa langsung sholat subuh. Sholat subuh jangan dipikir-pikir dulu. Ya, kalau kita penderita anxiety biasanya mau sholat itu mikir-mikir dulu. Kalau bisa berjamaah ke masjid atau ke musola yang terdekat gitu kan. Jangan dipikirin pas sholat. Waduh, gimana nih nanti pas sholatnya? Saya banget dulu gitu ya pikirnya. Duh nih kayaknya sholat yang terakhir nih. Pikiran kacau itu waktu itu ya. Aduh, bener-bener kacau. Ya, sholat lah. Kemudian kita berdoa gitu kan. Karena itu kalau berdoa pagi itu sangat baik sekali gitu kan. Jadi kita berdoa. Nah, mungkin jam 5:30 teman-teman bisa minum madu campur air hangat. Kalau ada, kalau bisa sediakan. Saya dulu gitu, saya habisan puluhan botol ya gitu. Dari madu yang katanya original, kemudian madu yang tidak mengandung banyak gas, sampai madu yang harganya 450.000 atau apalah, terserah. Pokoknya saya minum. Jadi kalau bisa minum madu lah. Ya, setelah minum madu, kemudian teman-teman bisa selang ya 30 menit ya. Teman-teman bisa sarapan buah gitu kan. Sarapan buahnya itu bisa alpukat campur dengan pir atau semangka. Boleh juga dicampur dengan telur rebus, tapi yang putihnya aja karena itu sangat baik sekali mengandung protein dan sangat baik sekali untuk pencernaan kita. Gitu kan, dalam hal ya mungkin jadi si pencernaan itu tidak terlalu berat ketika menemukan makanan ya. Ya. Tapi ya barengi dengan minum air putih hangat gitu kan. Bolehlah gitu kan. Nah, sekitar jam 6 itu atau misalkan jam setengah 7 setelah sarapan buah, teman-teman bisa yang namanya olahraga. Olahraganya silakan dicek. Video saya ada yang yoga untuk asam lambung. Yang ini nih. Ya, dicek aja lah. Nah, itu 26 menit. Insya Allah sangat bermanfaat, setengah jam. Kalau misalkan teman-teman tidak kuat olahraganya, silakan jalan kaki tanpa alas kaki. Ya, jalan kaki tanpa alas kaki, cari sekitar 100 meter atau misalkan beberapa menit supaya kita berkeringat. Gitu kan. Nah, lepas dari itu pulang ya teman-teman bisa ya minum air hangat lagi gitu kan. Kalau misalkan sudah gitu jam 8 ya teman-teman bisa nanti sarapan. Sarapannya itu boleh bubur. Buburnya campur ayam boleh lah. Kalau misalkan nggak ada bubur, sarapan nasi juga apa-apa. Sarapan nasi, kalau misalkan memang lambungnya masih begitu belum bisa mencerna nasi, pakai oatmeal boleh ya. Bisa pokoknya pakai oatmeal juga. Kemudian ya kalau saya sih nasi tetap. Nasi oatmeal pernah saya juga gitu kan. Nah, nasi campur dengan ikan. Kalau bisa ikannya yang dikukus gitu kan. Kalau bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan lambung saya udah nggak jadi masalah kayak begini-begini ya berarti makan digoreng sampai digoreng gitu. Kalau saya dulu itu ketika parah-parahnya itu dikukus. Jadi saya itu makan rebusan itu sampai berapa tahun ya? 1 tahun kalau nggak salah makan rebusan, nggak pernah makan berminyak-minyak. Kalau sekarang mah terus gitu kan, makan apa aja selalu saya makan. Kemudian ya setelah itu sarapan ya makan besar gitu, atau misalkan ya seperti itulah, nggak apa-apa makan nasi pakai rebus kentang, kemudian pakai rebus dilalap juga nggak apa-apa tuh, daun kemangi lalap, timun lalap, itu jauh lebih bagus. Mengandung zat klorofil masih bagus kalau dilalap. Kemudian sebelum sarapan mungkin teman-teman ada yang mungkin masih minum obat herbal ya silahkan. Ya setelah makan biasanya, saya baru asupan vitamin B kompleks gitu kan. Saya minum supaya ya untuk menjaga
imun tubuh kita supaya lebih sehat dan stabil. Nah setelah itu, kalau saya dulu waktu parah itu nggak keluar rumah, tapi ya kita ceritanya masih di dalam rumah. Saya biasanya nonton TV gitu kan, nonton TV, tidak searching Google, tidak apa-apa, yang fokus terhadap ya gitu kan. Nah jam 11 itu kalau saya sebelum jam 11 ya, jam 9 saya makan lagi, sedikit-sedikit aja gitu kan. Nah setelah jam 9 ya nanti makan lagi jam 12 gitu kan. Cuma saya jam setengah 12 itu biasanya mandi, teman-teman. Mandi air hangat pakai garam lagi gitu kan. Bagus itu ya. Setelah itu sikat gigi. Nah sebelum sholat biasanya saya makan gitu kan, makan lagi gitu kan. Nah dari jam 12 itu ya saya biasanya minum obat herbal gitu kan. Waktu itu temulawak gitu kan, kunyit juga bisa, nggak jadi masalah gitu kan. Nah setelah itu kalau misalkan kita lapar ya sediakan cemilan. Cemilan yang cocok itu sari gandum, malkis, roma, kriker itu ya. Kemudian ya eh, apa ya, rebusan singkong ya. Kemudian ya apa ya, keripik juga. Kemudian cari yang cocok cemilan itu saya selalu stok gitu kan, karena kan biasanya orang punya penyakit seperti ini tuh bunyi, apa, perutnya selalu bunyi ya, gerubuk 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 gitu kan. Makanya saya selalu dain cemilan gitu kan. Nah, sampai lepas jam 3, kalau misalkan jam 3 itu kalau lapar ya saya makan gitu. Tapi kalau dulu sih saya makan jam 3 itu ya, saya makan sedikit lah, sedikit ya, biasa telur putih, telur, kemudian rebusan kentang saya selalu sediakan gitu kan. Pokoknya sampai 1 tahun kalau kalau nggak salah saya untuk mantang itu gitu kan. Kemudian setelah itu ya siang bolehlah minum madu lagi gitu kan. Sorenya saya jalan-jalan, teman-teman, jalan kaki keluar rumah, cari keringat, cari udara bebas gitu kan, sambil juga dengerin apa, audio ya, terapi, sambil jalan dengerin audio juga. Saya dulu paling senang tuh dengerin audio gitu kan. Ya beberapa mentor yang sudah ada audio terapinya saya dengerin gitu kan. Biasanya gini kan, ada beberapa mentor yang kata-katanya jelek banget di diri kita gitu kan, ada yang pas banget gitu kan, ada yang kurang dipahami ya, itu tergantung teman-teman gitu kan, mau ngambilnya yang mana terserah gitu kan. Biasanya bagus itu. Nah setelah itu ya sholat asar jangan lupa ya gitu kan. Nah, sorenya saya mandi lagi, biasa pakai air hangat campur garam. Nah setelah itu ya malamnya saya nyemil gitu kan. Usahakan kita jangan dulu makan malam kalau memang misalkan lambungnya masih panas, belum stabil gitu kan sebagainya. Nah sebelum tidur bisa usahakan kita mendengarkan audio terapi, minum air hangat dan minum madu hangat supaya ya pencernaan kita tidak terlalu bekerja keras pada saat kita nanti tidur gitu kan. Kemudian usahakan juga berdoa sholat isya sebelum ya kita melaksanakan tidur itu, supaya kita lebih bagus lagi dalam ya proses penyembuhan itu. Ya mungkin itu sekelumit kehidupan saya ketika saya masih mengalami anxiety pas parah-parahnya. Mungkin kalau ada yang kurang silahkan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, karena memang ya udah berjalan sekitar ya 2 tahun, mungkin saya juga agak lupa gitu kan apa yang dulu saya kerjakan, tapi yang jelas seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman tonton juga video terapi saya, karena itu banyak yang sudah sembuh dengan terapi tersebut gitu kan, saya yakin ya. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Seundi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.